Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi pun yang kita hormati bersama Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Arinal. Jadi nama saya sama beliau ini hampir-hampir dekat. Di Quran itu ada ayat yang termaktub Arinal haq wa haq. Jadi Thoriqul haq sama Arinal itu deket-deket lah, kira-kira deket. Jajaran Forkopimda, Pak Kapolda saya mewakili, Pak Pangdam saya mewakili yang saya hormati, Pak Rektor Universitas Bandar Lampung, Pak Dirjen. Mohon kami Kabupaten Lumajang selalu diingat Pak Dirjen, Pak Dekan Fakultas Pertanian, Kepala Dinas Pertanian semua yang hadir, Bupati atau yang mewakili, Ketua DPRD atau yang mewakili. Mohon izin saya sambil di bawah supaya saya juga bisa menjelaskan apa yang tertera dalam slide. Pak Dirjen, Pak Gubernur, gambar ini adalah namanya air terjun Tumpak Sewu. Indonesia menyebutnya mini Niagara. Jadi air terjun ini letter U melingkar dan sudah banyak wisatawan mancanegara yang datang ke sini. Insya Allah tahun depan akan kami bangun lift dari atas view-nya sampai turun ke bawah. Sekitar hampir 120 meter. Nah ini Tumpak Sewu. Jadi mohon diagendakan tahun depan masuk namanya kelas APBD masing-masing kunjungan kerja ke Kabupaten Lumajang. Amin. Bapak Ibu semua saya hormati, next. Kita semua sudah punya pemahaman bersama, mulai dengan landasan keputusan terkait dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, kemudian dasar hukum yang berkenaan dengan semua kita berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap lahan petani. Oke, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen terkait dengan seluruh tata aturan, sanksi dan seluruh mekanisme yang harus kita penuhi bersama. Cita-cita kita itu kan swasembada pangan. Bapak Ibu semua, Pak Gubernur, Bapak Presiden selalu menyampaikan bagaimana kita ini punya ikhtiar Indonesia yang dahulu pernah menjadi negara yang memiliki kekuatan sumber daya pangan, tapi hari ini kita semua faktanya harus masih berjibaku, berusaha, berjuang keras tetap seluruh apa daya upaya kita untuk supaya kita berswasembada pangan. Kalau kami di Jawa tidak bisa berpikir bagaimana nambah lahan sawah, tidak bisa. Kalau di Lampung masih memungkinkan untuk punya kebijakan anggaran yang kedepannya melakukan perluasan lahan sawah. Kami ini Pak Bu sudah benturan dengan investor, orang-orang yang mau membangun perumahan, industri, semuanya, mulai industri jasa sampai industri olahraga. Karena itu pilihannya bagi kami adalah mempertahankan apa yang hari ini sudah menjadi lahan pertanian diputuskan menjadi sebuah kebijakan politik. Next. Operatornya di mana? Next program. Next itu artinya nah. Bahasa Lampungnya Pak, lanjut. Ini hal yang sama-sama kita bisa lakukan. Kabupaten Lumajang melangkah memulai dari untuk bagaimana
lahan pertanian pangan berkelanjutan itu betul-betul existing dimulai. Pertama adalah digitasi dan update teknologi. Pak, Bu, kalau petani diminta untuk digitasi, sudah, saya jamin susah. Bagaimana mau digitasi? Mereka pegang laptop saja, pegang komputer saja, itu tidak tahu bagaimana megangnya. Karena tiap hari mereka ke sawah, menanam, hidupnya menjadi bagian dari kehidupan ya persawahan, produksi tanah. Nah, tapi bahwa kami harus melakukan ini dengan daya upaya. Nanti akan menceritakan bagaimana daya upaya kami. Jika kemudian penyusunan naskah akademis saya kira itu sudah hal yang lumrah sampai pada penetapan perda. Kita sudah punya perda 2018. Pertanyaannya, perda ini mau diapain? Perda ini mau diapain? Oke? Bahwa begitu perda ini sudah ada, perda ini sudah kami tetapkan, langkah-langkahnya mulai dari intervensi keterlibatan aktivitas sektor. Kalau BPS tidak ikut, tidak jalan Pak. Kalau kelurahan, RT, desa, kami di Jawa Timur itu ada istilahnya tukang air. Jadi antar kelompok tani itu IPA ya. Itu yang ngurusin air. Jadi orang ini namanya siapa, sawahnya di mana, kapan mendapatkan air, itu ada yang ngurusin. Kalau mereka tidak ikut keterlibatan aktivitas sektor ini, ya nggak ada. Yang hanya akan jadi perda begitu saja. Begitu jadi perda, begitu ditanya apakah sudah buat perda, sudah. Terus apa tidak lanjutnya? Ya sudah dibuat perda. Kemudian sinkronisasi kebijakan politik. Pembuatan perda itu kan biasanya kita semua pemerintah dengan DPR. Antara pemerintah dengan DPR begitu punya keinginan yang sama, bagaimana langkah politik ini dilakukan dan kemudian kekuatan politik itu dijadikan sebuah ukuran kebijakan, maka berikutnya pasti akan ada desain grafis kebijakan. Jadi saya dulu di DPRD Jawa Timur. Teman-teman di DPRD itu kalau membahas hal-hal yang berkenaan dengan perda itu kan pasti tidak pada posisi tiba-tiba langsung jadi. Ada rapat kerja, memanggil seluruh stakeholders, memanggil siapa yang berkompeten, apa argumentasinya. Nah, semua yang berkenaan dengan seluruh sinkronisasi politik itu kalau dilakukan dalam langkah-langkah yang terintervensi masing-masing, maka nanti akan putus di sini detailing praktis kebijakan. Apa detailing praktis kebijakannya? Termasuk apa sih setelah adanya penetapan perda ini? Kami Pak berdebat dengan teman-teman di DPR itu soal sanksi. Orang kalau sudah diputuskan lahannya sebagai lahan pertanian, kemudian orang per orang itu tidak komitmen, apa sanksinya? Tadi disampaikan Pak Dirjen sampai pidana 5 tahun. Pak, kalau yang namanya Pak Paiman punya sawah 2 petak, 3 petak, terus kemudian sawahnya digunakan Pak Paiman rumah. Paiman itu khas nama Jawa. Kebetulan kepala dinas saya namanya Paiman. Apa iya ini mau dihukum 6 tahun? Apa iya ini mau dihukum 5 tahun? Ya. Nah sementara langkah-langkah yang sekiranya apa sih supaya ada titik temunya antara tadi hal utama yang harus kita lakukan sebagai sebuah daerah berkebijakan melakukan penguatan terhadap lahan pertanian harus diputuskan bahwa ini betul-betul untuk sawah untuk pertanian. Sementara fakta yang lain, petani itu tidak serta-merta bahwa hidupnya pada positioning selalu kebutuhannya hari ini sama. Pertanyaannya, kalau bapaknya petani, apa bisa dipastikan anaknya menjadi petani? Kalau bapaknya petani, kemudian menurunkan warisan sawah itu, terus kemudian anaknya tidak punya rumah, terus ini dipakai rumah, apa ini dibidang? Kan berdebat panjang Pak. Dengan teman-teman DPRD waktu itu ketika pembahasan perda
terkait dengan penerapan LPDP. Akhirnya apa keputusannya? Oke, ini diputuskan pada bagaimana sekarang dilakukan detailing. Soal bagaimana nanti saksi, ada aturan yang mengikat di atasnya dan akan kita lakukan revisi kalau memang benda ini bisa dilakukan revisi. Akhirnya itu komprominya. Ini kebijakan politiknya. Sambil melakukan langkah apa yang terbaik dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai sebuah bagian dari kebijakan politik. Next. Ini gambarnya sawah waktu nyemprot-nyemprot supaya anda gambarnya akan tertarik. Oke, saya akan jelaskan langkah kami pemerintah Kabupaten Lumajang untuk tadi bagaimana menyelesaikan problem yang ada di tengah-tengah para petani dengan kondisi yang real yang memang harus diputuskan bersama. Tidak ada pilihan kecuali participatory approach. Pemerintah melakukan inisiasi partisipasi. Jadi kalau keputusan itu diinginkan oleh pemerintah, kita sebagai pemerintah berkeinginan untuk supaya lahan pertanian ini fokus sebagai lahan pertanian, tetap sebagai lahan pertanian, tetap sebagai sawah, maka pilihannya adalah ya, itu keinginan pemerintah. Bagaimana dengan keinginan petani? Karena itu saya memberikan sebuah garis kepada teman-teman. Ini nggak bisa diputuskan dalam hal satu sisi saja, pemerintah nggak bisa. Harus turun ke lapangan, harus ketemu dengan petani, harus berbincang dengan kelompok tani untuk supaya apa? Untuk supaya inisiasi partisipasinya itu berlangsung. Ada banyak problem, Pak. Begitu diputuskan bahwa perda ini sudah menjadi ketentuan kebijakan, semua harus ikut. Tidak bisa serta-merta begitu. Harus partisipasi. Karena itu, data yang telah kami miliki hari ini atas dasar partisipasi semua para petani. Kami kumpulkan para petani. Kami libatkan mereka berdialog. Ayo, ini deh. Ini sudah ada keputusan LP2B. Tapi detailnya tidak bisa kami putuskan kecuali dengan petani. Kumpul kelompok tani satu desa ini. Mana yang kamu pastikan sebagai sawah dan mana yang akan kamu bangun sebagai rumah ke depan. Kompromi, Pak. Ketemu. Sehingga data kami, Kabupaten Lumajang sekarang sudah punya by name, by address. Namanya siapa, petaknya berapa, atau kami menyebutnya kedokan. Petak sawah, ada petak 1, petak 2, petak 3. Petaknya ini, siapa pemiliknya, berapa luasannya, sudah diputuskan menjadi sawah permanen. Siapa yang mengusulkan? Bukan pemerintah, kami petani. Melalui apa? Melalui fasilitasi pemerintah. Pertanyaannya, capek tak? Ya capek. Pak Gubernur diamanai untuk apa? Ya udah capek. Sampai tadi malam nyanyi-nyanyi sampai jam 11 ya capek juga dia. Artinya apa? Bahwa fakta yang memang hari ini harus dilakukan adalah kalau berkebijakan yang berkenaan dengan masyarakat secara umum, tidak bisa tidak harus partisipatif. Ini contohnya. Ini memutuskan untuk semua yang berkenaan dengan sawah yang sudah diputuskan dijadikan komitmen bersama. Ini ada Babinsa, ada BPN, ada penyuluhan dulu, yang semua berkeputusan. Ini petanya, digelarkan peta. Kelompok tani ini, ayo diputuskan mana yang diputuskan menjadi sawah permanen. Sudah. Kemudian turun, saya juga turun memastikan bahwa begitu diputuskan sebagai lahan permanen untuk persawahan, maka ini korektif dan komitmen. Korektif dan komitmen itu bagaimana? Ya, kami pemerintah harus korektif. Komitmennya apa? Komitmennya petani ini juga komitmen bahwa ini tidak sekedar usulan dari pemerintah, tapi usulan dari petani. Begitu ada temannya yang mengalih fungsikan lahan, nah itu korektif di antara mereka, korektif di antara kelompok tani. Karena menjadi bagian dari komitmen kebersamaan. Apa sanksinya? Sanksi antar mereka, sanksi antar kelompok tani. Karena kalau pemerintah ini punya serta-merta menjadi bagian dari yang menyaksi mereka, mereka memproduksi beras ini kita sudah bersyukur kok. Mereka nanam
padi ini kita sudah bahagianya tidak karu-karuan. Maka kemudian strategi LP2B soal komunikasi, soal sosialisasi, soal supervisi, soal aksi itu connecting antar semuanya. Kalau soal strategi LP2B ini kan sudah ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019. Tapi bagaimana langkah untuk sekedar komunikasi, sekedar sosialisasi, sekedar supervisi, sekedar aksi itu kan tidak bisa dalam satu serta-merta menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk apa yang dilakukan. Pak, kalau sekedar komunikasi, sosialisasi, supervisi, aksi itu sekali bertemu sosialisasi selesai satu program. Nanti ada program kedua sosialisasi kedua program selesai. Nah, karena itu supaya mengikat semua ini ada karakter dan komitmen. Oke, next. Lanjut. Oke. Pak Gubernur, ini yang kami sebut pisang Agung. Pak Gubernur. Ini separuh badan saya Pak pisang ini. Jadi tangan saya masih lebih besar pisang ini Pak daripada. Ini yang disebut pisang Agung. Begitu kami harus melakukan participatory approach, maka kami harus punya garis kompromi dan akses program. Nggak bisa nggak kompromi Pak. Begitu kami misalnya, oke, lahan ini diputuskan sebagai lahan permanen pertanian sawah, tapi mereka pasti minta, Pak, benahi dong irigasi kami. Iya, saya benahi. Mana yang perlu dibenahi? Maka kemudian infrastruktur yang harus kami tata ini, jadi alat berat ini sampai ke sawah Pak. Ini dulu aliran sungai ini lebar. Karena sudah berpuluh-puluh tahun tidak lagi diperbaiki, tidak pernah diintervensi oleh kebijakan, oleh infrastruktur, ya akhirnya mengalami pendangkalan dan penyempitan. Dulu para petani itu, termasuk saya waktu masih kecil, masih suka gotong royong Pak. Begitu sungai ini dangkal, dia paculi sendiri, campuri sendiri itu dinaikkan. Sekarang sudah tidak ada Pak. Petani begitu itu sudah ada. Justru sungai ini dipepet-pepetkan begitu sehingga sawah dia semakin lebar. Itu petani sekarang. Nah itu problem tuh. Nah karena itu harus kontraktual tadi. Komprominya bagaimana ya kan? Begitu mereka minta akses program, oke, kita siapin akses program. Termasuk ini salah satunya. Ini berapa kilo? 3 kilo itu Pak. Nah ini sejauh 3 kilo kita keruk lagi, kita lebarin lagi supaya pertanian di sekitar sini yang sudah diputuskan menjadi lahan pertanian permanen itu betul-betul menjadi bagian dari komitmen dengan mereka. Komprominya di sini. Ada misalnya kita jalan usaha tani, kita kasih jalan usaha tani, tapi kan kompromi. Kemudian nilai tambah dan daya saing. Saya sering begini Pak. Ini jadi satu lagi antara nilai tambah dan daya saing dengan intervensi distribusi pasar. Suatu saat saya tidak sadar. Saya kira kita semua juga tidak pernah ada terbesit kesadaran yang lebih menyentuh. Kita ini, saya terutama di Lumajang, begitu ke minimarket beli beras Pak. Berasnya dari mana? Berasnya dari Cianjur. Berasnya dari mana? Berasnya dari Jawa Tengah. Padahal kami di kabupaten yang surplus berasnya itu 440.000 ton per tahun. Lalu beras Lumajang mana? Kan problem tuh. Akhirnya kami harus juga mengintervensi dengan tadi kompromi. Nilai tambah dan daya saing, intervensi distribusi pasar. Saya pastikan Dinas Perdagangan saya minta Pak, komunikasi dengan minimarket distributornya, jangan boleh lagi ada minimarket yang jual beras selain beras Lumajang. Ya, kebijakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, oke, beras Lumajang beras dari siapa? Karena di Lumajang juga ada beberapa pabrik olahan yang mengemas beras, tapi industri besar. Karena itu pilihan saya berikutnya adalah minimarket ini, distributornya panggil, ajak dialog, jangan ngambil beras yang dari Lumajang yang baik industri tadi, harus ngambil beras dari kelompok tani.
Kan banyak itu program dari kementerian yang para kelompok tani mendapatkan alat giling, alat untuk pengemasan beras. Nah, sekian waktu alat itu biasanya begitu datang dari kementerian diberikan kepada kelompok tani sudah Pak. Karena kelompok tani, para petani itu jarang mereka berpikir untuk bagaimana mereka memperdagangkan beras. Karena mereka sudah capek, pagi di sawah, sore pulang, pagi di sawah lagi, sore pulang, sudah. Di rumah istirahat, besok ke sawah lagi, mikir lagi, sama lagi. Nah, ini yang harus harus diintervensi. Distributornya datang, komitmen dengan kelompok tani mana saja, tanda tangan MOU. Nah, kemudian kemudahan interaksi. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, nomornya Pak Paiman, kepala dinas ini. Sudah, saya nggak perlu persetujuan Pak Paiman. Pokoknya begitu ada kelompok tani, kalau ada Bapak ini nomornya Pak Paiman, telepon hubungi. Dan daripada telepon saya, kan sumpah kalau telepon bupati. Orang tanya pertanian, orang tanya hukum, macam-macamnya. Harus dibuka ruang kemudahan interaksi. Di samping kami, saya kira semua pemerintah daerah punya mekanisme untuk dia mulai dia lapor kepada pemerintah masing-masing. But it's okay, itu masing-masing pemerintah punya inovasi terkait dengan ini. Tapi kami membuka ruang selebar-lebarnya. Termasuk misalnya kami punya grup lapor lumajang di Facebook. Saya pastikan kalau orang hari ini punya Android pasti punya Facebook. Tapi tidak bisa dipastikan semua orang yang punya Android punya aplikasi terkait dengan lapor kepada pemerintah masing-masing. Jadi begitu ada kemudahan lapor ya semuanya lapor. Persoalan apa ya? Persoalan apa saja. Ada soal tikus, ada soal orang, ada soal kurang air, soal pupuk. Nah, maka kemudian setelah kemudahan interaksi menyelesaikan problem menjadi bagian dari kompromi. Saya ngumpulin distributor pupuk, marah-marah sudah. Kemudian begitu mengumpulkan distributor pupuk, problemnya apa? GR Jakarta. Kan begitu. Begitu problemnya di GR Jakarta, saya perintah lagi kepala dinas sudah, saya nggak mau tahu, pokoknya harus selesai GR Jakarta. Sekarang sudah 90%. Saya nggak mau tahu, mau kepala dinasnya mau tidur, tidak tidur, ya sudah, urusan kepala dinas. Tapi yang penting GR Jakarta. Begitu kami sudah pada posisi memaksimalkan seluruh RDKK, baru kami akan memaksimalkan bagaimana mereka mendistribusikan dan sesuai yang ada sudah didapat. Begitu Pak, saya minta kepada manajer salah satu direksi di Petro Kimia Gresik, kami kurang distributornya. Silakan yang bertunjuk tambahan distributor untuk memastikan supaya RDKK ini betul-betul pada posisi yang benar nyampe kepada masyarakat. Adalah persoalan. Begitu RDKK sudah selesai, pupuk sudah bisa tertangani, walaupun masih ada masalah. Betul tadi yang disampaikan Pak Gubernur. Petani itu kalau pupuknya nggak ada ya sudah, pasti BA Pak Gubernur, pasti lapor Pak Gubernur, pasti yang dimarahi bupati, ngomong di media sosial, ngomong di Facebook. Ini gimana gubernur kerjanya bagaimana, bupati kerjanya bagaimana, apa tidur, begitu Pak. Dengan segala dinamika mereka ya kan. Ada persoalan begini ketika kami turun ke masyarakat soal pupuk. Kan ada yang gagal panen, walaupun 0% Begitu mereka sudah ambil pupuk subsidi gagal panen, apa yang dilakukan? Ada solusi pakai asuransi. Tapi klaim asuransi perusahaan atau gagal panennya di atas 75%. Lah yang gagal 50%. Siapa yang ngurus? Oke, maka disinilah menyelesaikan problem ini. Karena kemarin baru berdapat problem ini, saya masih mencari cara bagaimana caranya supaya orang yang gagal panen sudah mengambil pupuk bersubsidi apa yang diintervensi oleh pemerintah. Ini saya kira nanti saya juga perlu saran terkait dengan ini. Saya juga berharap saran dari Pak Gubernur terkait dengan yang masalah-masalah seperti itu. Saya lebih terasa lagi soal pupuk ini. Ibu saya ini betul masih salah. Begitu
penuh dengan pupuk, mintanya kepada siapa? Ya minta kepada bupati. Nah, masa iya saya ini masuk mau beli pupuk bersubsidi kan ya? Saya ini juga keluarga petani, sampai kepala dinas pertanian ini ngerti. Oh ini Pak Bupati, sawahnya Pak Bupati di sebelah sini Pak. Saya saja yang sekian waktu ya hanya beberapa sawah yang tahu, tapi ya Pak, kepala dinas pertanian sudah tahu sawahnya Bupati di sebelah mana. Saya bilang itu warisan, itu jangan diganggu. Oke, next. Apa tantangannya? Tantangan alih fungsi lahan itu. Mulai tahun 2014 sampai tahun 2020, permohonan alih fungsi lahan itu sekitar 222,763 hektar. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Waalaikumsalam. Ini ngeri-ngeri sedap ini Pak. Mulai dari industri, perumahan yang mengajukan ini. Dari semua yang sudah diputuskan, karena kita sudah komitmen tadi itu, ada perdagangan pribadi yang ditolak seluas 83.000 hektar. Karena ini sudah ada pribadi. Yang lain diterima karena memang sudah diputuskan yang bukan LP2B. Misalnya di jalan raya kita putuskan 100 meter luasan atau panjang dari jalan raya itu kita putuskan untuk non LP2B. Jadi mereka mengajukan lahan tidak bisa lebih dari itu. Tapi yang minta lebih dari itu ya banyak, tantangannya banyak, godaannya banyak. Mulai godaan yang kelihatan baik yang tidak kelihatan, mau godaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak, godaan yang bergoyang maupun yang tidak bergoyang. Oke, next. Ini data. Kita punya 21 kecamatan, 7 kelurahan dan 198 desa. Di 20 kecamatan dan di 6 kelurahan 170 desa ini semua sudah termaktub by name by address. Satu kecamatan yang tidak, karena tidak diputuskan oleh kementerian dan juga kita, karena memang kelurahan CTP ada kebun teh yang luasannya satu, yang satu tanah dan ada 7 desa, dan itu tidak diputuskan sebagai LP2B karena memang bukan lahan untuk pertanian, tapi lahan yang dimiliki oleh perkebunan ekonomi. Ini semua sudah terdaftar, dan ini tidak berubah. Termasuk pemiliknya, berapa yang dimiliki, berapa lahan yang dimiliki. Next. Dijadikan semacam metrik kesepakatan yang terkait dengan kesepakatan terkait tentang alih fungsi lahan, misalnya dengan bentuk perekonomian. Ini tidak jalan pada posisi PPDA untuk memiliki regulasi pekerjaan yang lebih ini contoh. Kita sudah berputuskan ini contoh. Jadi setiap kecamatan punya lembar peta lahan sawah. Di kecamatan diturunkan ke desa, setiap desa punya lembar peta lahan sawah. Ini contohnya di papan yang depan. Jadi itu sudah paten. Apa yang kami libatkan? BPR harus terlibat. Kalau BPR tidak terlibat, ya ini rumit nih, mulai soal petanya, mulai soal bagaimana mengukur lahannya, ukurannya bagaimana.
BPN harus terlibat. Nah, selain tadi itu soal kompromi, kita juga fasilitasi karena BPN terlibat, maka kita sampaikan kepada BPN, ayo bareng-bareng dengan kami pemerintah daerah, bagaimana supaya lahan ini betul-betul menjadi lahan sawah yang sudah permanen. Kita juga buat program. Kita semua kan ada program sertifikasi lahan. Tapi bukannya tiba-tiba dengan corona tanpa masalah. Kita Kabupaten Lumajang punya problem juga. Begitu ada corona yang intervensi dengan kita semuanya untuk supaya peta lahan sawah ini selesai, lahan sawah lain juga selesai. Tapi ternyata di bawah bumi. Begitu perangkat desa, tukang hukum tidak transparan soal bagaimana buat corona, berapa uangnya, berapa harganya. Nah, ada banyak dulu beberapa kasus kepala desa yang ditangkap karena pungli karena memang corona waktu itu disampaikan gratis. Tapi ternyata tidak semua gratis. Materialnya harus beli. Dan para petani nggak ngerti materai itu apa, nggak ngerti harus fotokopi berapa berkas, berapa lembar yang harus dia selesaikan, dia tuntaskan. Nah, ini yang kami ditemukan dengan BPN. Karena kalau tidak ada titik temunya, Pak, ya jalan sendiri-sendiri lagi. Foto gambar yang punya siapa? BPN. Oke, next. Ini contoh lahan sawah di desa Sumbermujur. Ini Pak, namanya di sini saya juga nggak bisa lihat. Ini nama orang, Pak. Nama orang, siapa namanya, Pak Ijo, Pak Ino, beserta dengan luasannya berapa. Ini contoh. Next. Ada masalah ya pasti. Masih belum ada inovasi pemberian insentif bagi petani. Ada, tetapi mungkin hanya pada stimulan. Kemudian soal sanksi, soal pembiayaan pelindungan RP2B juga belum maksimal. Saya kira itu problemnya sama di mana-mana. Nah, itu juga harus dijelaskan dan diselesaikan. Next. Ini contoh kami juga kompromi dengan masyarakat. Saya kira sama. Problem pertanian itu soal hama, tikus, orang. Kami ada dalam kelompok tani ini, kami subsidi, kami beri bantuan burung hantu, Pak, untuk taruh di sawah. Kita buatin rumahnya. Sebelumnya burung hantu itu ditembaki sama masyarakat. Ada burung hantu tembak. Nah, sekarang kita komitmen karena begitu ditembaki sawah dia kena hama. Begitu sadar apa solusinya? Ya udah, kita pasangi burung hantu di setiap sawah. Nah, nantinya akan lebih semarak, lebih banyak titik begitu sebagai tempat atau rumahnya burung hantu. Next. Kami usul harus ada gerakan nasional untuk pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kalau hanya begini-begini saja, terutama kami di Jawa yang tidak mungkin ada perluasan sawah. Harus ada gerakan nasional. Semua bergerak, semua bersama-sama untuk supaya tadi begitu targetnya adalah swasembada pangan, semua bergerak. Kami bersyukur Lampung bisa membuat perluasan lahan sawah. Ada di Kalimantan juga bisa membuat perluasan lahan sawah. Next. Lumajang itu memiliki puncak Semeru 3.676 mdpl. Sekarang ini bulan Juli, bulan Agustus, embun pagi kami, Pak, sudah seperti salju karena sudah berubah menjadi es. Di sini, Pak, saat ini kalau pagi hari antara 0 dan minus sampai 0. Kita punya perkebunan teh. Ini kita punya negeri di atas awan. Jadi di negeri di atas awan ini kita bisa lihat Bromo, bisa lihat Semeru, sekaligus bisa lihat sunrise. Berangkat pagi, subuh-subuh, dan kita menikmati keindahan sawah subuh di sini dan musola di atas.
Terima kasih. Salam hormat kami untuk semuanya. Salam kami semuanya di Provinsi Lampung ini dan menjadi kebahagiaan bagi kami. Salam hormat untuk keluarga semua. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.